Baik Egan dan juga pemirsa, masyarakat ekonomi ASEAN akhirnya resmi berlaku mulai hari ini. Integrasi ekonomi kawasan itu bukan saja membawa keuntungan bagi Indonesia atau membuka peluang bagi Indonesia, tetapi juga tantangan yang memerlukan daya saing yang tinggi. Lalu bagaimana sesungguhnya kesiapan Indonesia dan posisi Indonesia serta kesiapan masyarakatnya dalam persaingan global di kawasan ASEAN ini? Kita simak liputan dari reporter Anggia Kusumawardaya dan juru kamera Krisdianto berikut ini. Tanggal 31 Desember 2015 mungkin merupakan momen bersejarah bagi Indonesia, mengingat ini adalah saat di mana masyarakat ekonomi ASEAN akan dibuka. Sebagian menantikannya dan sebagian lainnya mungkin justru sebaliknya. Bagaimanakah peluang Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, menurut World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report, Indonesia ternyata berada dalam posisi ke-37 atau lebih rendah 3 peringkat dibandingkan tahun 2014 lalu. Namun harus diakui bahwa memang Indonesia masih sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Singapura, di mana Singapura berada di peringkat kedua dalam urutan ini, dan kemudian juga Malaysia, di mana Malaysia berada pada peringkat ke nomor 18, dan Indonesia sedikit lebih rendah dibandingkan Thailand, di mana Thailand berada pada peringkat 32 dan Indonesia berada pada peringkat ke-37. Namun lepas dari tiga negara itu, Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, laporan ini diukur berdasarkan 12 pilar. Seperti pertama, infrastruktur, pilar market size, business sophisticated, innovation, kemudian juga macroeconomic environment, health and primary education, termasuk juga higher education and training. Nah, dari 12 pilar ini ternyata Indonesia dinilai memiliki 3 keunggulan yang menonjol, khususnya adalah market size, di mana kita bisa melihat bahwa market size Indonesia atau jumlah populasi Indonesia adalah sebesar 250 juta penduduk, dan tentu saja ini lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan kemudian pilar kedua yang menonjol dari Indonesia adalah microeconomic environment, dan yang ketiga adalah kesehatan dan pendidikan dasar. Nah, ada beberapa hambatan yang menyebabkan daya saing Indonesia cukup rendah. Pertama adalah korupsi, di mana kita tahu bahwa Indonesia masih terjadi korupsi, dan kemudian adalah inefisiensi dari birokrasi pemerintahan, kemudian adalah penyebab lainnya adalah infrastruktur yang kurang memadai, dan juga akses keuangan, di mana akses inklusi keuangan perlu ditingkatkan, dan selebihnya lainnya adalah rasio pajak. Nah, dari 12 pilar itu ternyata Indonesia memiliki pilar yang cukup berada di bawah, jauh di bawah dibandingkan lainnya, yaitu pilar labor market efficiency atau tingkat efisiensi tenaga kerja. Nah, menurut Apindo, inefisiensi tenaga kerja ini disebabkan oleh kurang seriusnya pemerintah dalam membuat regulasi terhadap tenaga kerja, dan juga dorongan dari pelaku usaha yang kurang memicu produktivitas. Nah, bagaimanakah pendapat Apindo terhadap masyarakat ekonomi ASEAN? Apakah positif ataukah negatif? Berikut wawancaranya. Jadi dari ASEAN itu kita itu kalah dari Singapura, Malaysia dan Thailand, ya. Tapi di bawah kita itu ada Vietnam dan sebagainya. Bahkan India itu sebetulnya di bawah kita. Jadi menurut pandangan kami adalah kita punya peluang yang besar untuk memperbaiki daya saing kita. Tapi tadi saya bilang pengaruh pemerintah sangat besar karena banyak faktor yang ada di tangan pemerintah. Ya tadi seperti saya bilang, bagaimana menyediakan infrastruktur, termasuk logistik ya Mbak ya. Logistik cost kita ini sekarang yang termahal di kawasan. Nah, itu harus bisa turun. Lalu juga mengenai suku bunga bank yang harus kita bisa turunkan. Lalu juga terkait dengan program hilirisasi untuk menekan biaya-biaya supporting daripada industri besar. Itu juga harus didorong. Jadi itu kalau kebijakannya tepat, peran dari pemerintah tepat ini tentunya akan bisa membuat daya saing kita lebih baik. Ya, kita tadi sudah mendengar bagaimana tanggapan Apindo, dan juga kita sudah melihat data-data yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dengan data tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki peluang baik ke depan dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Hanya saja
ini perlu dikejar bersama, baik itu bersama pelaku usaha, pemerintah, dan juga marketnya sendiri. Anggia Kusumawardaya, Krisdianto, Berita 1, Jakarta.